batu. Mbak Cynthia, Bu. Mbak Cynthia nggak suka sayur? Iya, Kenapa nggak suka sayur? Takut, Bu. Takut sama sayur. Iya, Kenapa? Bu. Ada uletnya. Iya, Bu. Oh, padahal enak loh sayur tuh. Enak kan Bu, kayak makan Iya, sayur iya. nggak coba? makan. Baru makan sayur. Kita mulai pembelajaran kali ini, kita akan belajar menyimak cerita sama nanti ada menyimak video. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke, Mbak Putri dipimpin doa yuk. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Mbak Putri. Iya, Bu. Pada pembelajaran hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada. Bolos. Iya. Mbak Rini. Mbak Rini kenapa? Sakit. Sakit. Mbak Lela kenapa ya kok bolos ya? Nggak tahu, siap dia balas pulang. Kok tahu kalau Mbak Lela bolos, lihat Mbak Lela di mana? Di lapangan, Bu. Dia tadi lari-lari sama bawa Lari ngejar embek. Iya Pak, oh besok Ibu kasih tahu Mbak Lela supaya nggak bolos lagi ya kalau pembelajaran. Iya, Iya. iya. Gimana ya sama Mbak Lila? Tadi bolos katanya mau dulu, Bu. Ini padahal kali ini kita mau belajar, pembelajarannya seru banget. Wah, apa itu, Bu? Ya, nggak Ada sabar ribetnya kan nggak, kita Bu? belajar. Ribetnya nanti Ibu kasih, Mobil, yes. Ibu siap. kasih apa ya? Cipik. Cipik. Udah Civic, Bu. Ibu kasih nilai bagus. Kasih PS ya, Bu. Sekarang kita nyanyi dulu. Ayo berdiri. Yuk. Iya. Kayaknya mau, Bu. Mic ya. Pakai mic nggak, Bu? Berkibarlah benderaku. Kalau nggak bisa gimana? Berkibarlah Benderaku lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang berwira berkibarlah selama-lamanya. Oke, sekarang boleh duduk lagi. Terima kasih, Bu. Iya. Iya, sama-sama. Sekarang kita mau belajar apa tadi Ibu udah bilang di awal? Menyimak. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu mau ngasih tahu dulu tujuan pembelajarannya. Kalau kita melakukan pembelajaran ini, kira-kira yang akan kalian capai itu apa? Yang pertama, Menyimpulkan itu. melalui kegiatan menyimak cerita dari media audio, peserta didik dapat menyimpulkan informasi serta menyampaikan kembali simpulannya dengan tepat. Jadi nanti Ibu harap setelah Ibu memberikan materi mengajar di sini, kalian bisa menyimpulkan informasi, menyampaikan kembali juga informasinya dan juga dapat menemukan informasi dari pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, di sini kita akan menyimak cerita mengenai fobia. Pernahkah kalian merasa takut berlebihan pada sesuatu? Pernah. Takut apa? Takut Takut laba-laba. Hewan, Bu. Takut hewan. Takut aja atau takut sampai nangis, sampai pusing, sampai Takut aja. takut aja. Kalau yang takut rambutan tuh sampai takut sekali. Takut Itu sekali. mungkin terlalu geli. Iya. Kalau misalnya yang takut banget sampai nangis, sampai gemeter, sampai pusing itu biasanya. Bu. Iya, Mbak itu Putri biasanya itu namanya dikategorikan sebagai fobia, bukan takut biasa ya. Kalau kalian merasa kalian takut, yang kalian rasain apa? Takut, Bu. Gemeter atau Lemas, Bu. lemas? Gemeter, lemas, kayak lapar ya berarti. Kataan, Bu. Nah, sekarang Ibu kasih video untuk kalian simak ya. Nanti dari video ini kalian bisa menyimpulkan informasi apa yang kalian dapatkan dari video ini. Uyung. Bentar ya. Iya, Bu. Lama juga nggak takut. Iya, Bu. Gak usah pakai speaker, nggak apa deh. Apalagi Mbak Nih. Putri. Ya, Nak.
nangis Bu. Mbak Putri nangis. Ini buah apa ini? Jeruk. Nah ini Pak gurunya ngasih tahu, jangan kayak gitu. Ini siapa ya ini namanya ya? Kita kasih nama siapa? Putri. Kalau ini siapa? Kasih nama siapa ini? Dodot. Dino. Jangan kayak gitu Dino. Putri takut sama jeruk. Tuh Mbak Putrinya sampai nangis ya. Iya. Kasihan. Ya, kasihan Mbak Putri, Mbak Putri, kasihan. Itu sih orang takut. Mbak toh. Putri sampai ketakutan, sampai nangis. Tadi lihat kan Mbak Putri sampai lari-lari karena ketakutan. Nah itu namanya adalah fobia. Fobia jeruk. Jadi fobia itu ada bermacam-macam. Nah kita akan bahas macam-macam fobia ya. Fobia kepiting bisa nggak? Bisa fobia itu bisa fobia hewan, bisa juga fobia ketinggian. Kalau fobia manusia, Fobia manusia, misalnya manusia yang gimana fobia manusia? Gila. Kalau manusia Manusia yang kena Bu. tinggi banget terus dia serem Bu itu. dia pendek segini bisa juga karena dia fobia dengan hal-hal yang gede-gede kayak gitu. Ada juga orang yang fobia sama kayak gini. Kayak gini juga ada yang fobia kayak gini. Ada juga fobia darah juga ada, nanti kita akan bahas. Putri itu Bu Sarah. Ini ada informasi, siapa yang mau baca? Nanti yang lain saya. Oke Mbak Yasa, dibaca ya. Fobia. Kata fobia berasal dari bahasa serta negeri Yunani, yaitu phobos, yang berarti takut kepada musuh-musuhnya. Fobia adalah ketakutan yang berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Udah? Sudah, Bu. Nah, jadi fobia itu juga dapat menghambat kehidupan penderitanya. Misalnya nih, kalau kita sedang berada di ruang ini tapi di dalam kelas ini ada yang fobia sama bolong-bolong kayak gini. Jadi kan pembelajaran kita bisa terhambat kan? Iya. Karena ada satu orang yang nggak bisa lihat kalau kayak gini. Nah, kita harus misalnya pindah ruangan. Itu juga menghambat kehidupan si penderita. Ada juga yang misalnya takut darah. Kalau takut darah misalnya kita kena pisau sedikit aja, tapi dia udah takut banget. Iya, Dia sampai udah bisa. nangis, dia udah gemeter, sampai bisa muntah juga loh kalau dia fobia. Ada juga yang takut jeruk. Ada fobia sayur juga, bayangin kalau fobia sayur. Tadi siapa yang nggak suka sayur? Ini Bu Mbak Cynthia. Dia takut sayur, Bu. Bayangin kalau ada yang fobia sayur, masa seumur hidupnya nggak makan sayur? Iya. Tapi Biasanya ada nggak? vitamin. Biasanya ada nggak sayur yang disukai? Apa Ada. semua sayur nggak suka? Kalau Pare. Sayur pare malah suka. Iya. Rasanya apa menurut Mbak Cynthia? Enak. Pahit. Berarti Mbak Cynthia belum termasuk ke kategori fobia sayur ya? Jadi sukanya yang pahit-pahit. Iya, soalnya Mbak Cynthia masih mau makan yang makan sayur, masih mau makan kategori sayur ya. Iya. Nah ini ada contoh-contoh fobia. Fobia terhadap ular. Jadi kalau misalnya lihat ular dia langsung takut, langsung gemeter, pusing. Ada yang teriak, nangis. Terus fobia terhadap badut. Ada yang takut sama badut? Takutnya sama hewan. Atau ada yang pernah jadi badut? Mbak Putri Bu. Iya Bu, saya Bu. Saya suka mangkal di itu perempatan. Mbak Putri suka kayak gitu? Iya Bu. Adikku Orang suka Bu. loh, Bu. Adikku suka Suka banget. lihat kayak gitu? Iya, suka. Apalagi suka lihat Mbak Putri. Iya. Badut itu lucu ya? Iya. Menurut beberapa orang mungkin badut lucu, tapi ada juga yang takut, ada juga yang ngeri liatnya. Yang selanjutnya fobia terhadap laba-laba. Ini termasuk fobia terhadap hewan ya. Iya, Bu. Ada juga fobia astrafobia, fobia terhadap guntur dan petir. Jadi kalau misalnya musim penghujan kayak gini banyak kan petir-petir, ada kilat-kilat. Iya. Coba kalian bayangin yang mengalami astrafobia, pasti dia tidur pun nggak nyaman. Ya, Kalau kalau mau jalan ber- gimana ya? Iya kan, masa dia lihat Takut kena. kilat, Bu. kilat-kilat, ada suara Nanti juga. kalau kena nanti. Iya kan bahaya ya juga.
Selanjutnya hemofobia. Fobia terhadap Ayo perhatikan ibu dulu ya, Mbak Cynthia. Malah mau coba. Selanjutnya fobia terhadap darah atau apa namanya? Hemofobia. Hemofobia. Selanjutnya coba Mbak Cynthia bacakan. Talasofobia, fobia terhadap laut. Ya, jadi fobia terhadap laut tuh dia takut kalau misalnya ngelihat misalnya pantai, ngelihat ombak yang gede kayak gitu, dia ngerasanya kayak nggak aman. Iya. Dia ngerasa deg-degan, gemeter. Nah ini tadi yang kayak video yang ibu tampilkan ya, dia fobia terhadap jeruk. Namanya apa Mbak Putri? Acerbofobia. Iya. Acel. Tapi Bisa bahasa Inggris nggak sih kok Iya. acel? Fobia terhadap jeruk. Kenapa kok bilangnya acel? Acel. Acel. Selanjutnya adalah penyebab fobia. Siapa yang mau bacakan? Saya. Oke, Mbak Cynthia. Penyebab fobia yang pertama, kejadian yang membuat seseorang menjadi sensitif. Yang kedua, kejadian yang menakutkan yang terjadi pada masa kanak-kanak. Yang terakhir, genetik dan orang yang mengalami trauma. Nah, jadi penyebab fobia itu bisa dari kejadian yang membuat sensitif. Misalnya, mereka pernah lihat ular tapi yang bener-bener ularnya itu tiba-tiba jatuh ke tubuhnya misalnya. Jadi dia kayak ngerasa takut banget, kaget gitu loh. Jadi dia merasa trauma sehingga menyebabkan munculnya fobia dalam tubuh dia. Yang selanjutnya, kejadian yang menakutkan yang terjadi pada masa kanak-kanak. Nah, biasanya kan pada masa kanak-kanak seperti kalian nih, ingatannya tuh masih apa ya? Masih tajam banget. Jadi biasanya hal-hal yang sedikit aja yang membekas di pikiran yang bikin trauma itu biasanya kerekam sampai gede dan akhirnya bisa membuat seorang itu mengalami fobia. Selain itu genetik dan orang yang mengalami trauma. Jadi fobia bisa disebabkan dari genetik orang tua. Misalnya orang tuanya fobia, udah mengalami fobia sama darah, itu bisa nurun juga ke anaknya. Kalau fobia sayur, misalnya orang tuanya nggak suka sayur atau malahan takut sama sayur, nah itu juga bisa nurun ke anaknya. Karena biasanya, nih misalnya ya, orang tua ibu fobia terhadap sayur, karena orang tua ibu aja takut sama sayur, makanya orang tua ibu juga nggak bakalan ngasih ibu sayur karena gimana mau masaknya, Kurang takut. kan takut ya. Iya. Makanya itu juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya fobia. Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Kita ice breaking dulu dah sebelum lanjut ke materi. Mau tepuk wow atau tepuk semangat? Wow. Tepuk wow? Ya. Dua-duanya Bu. Oke, dua-duanya juga boleh. Ya. Tepuk wow dulu ya. Iya. Tepuk wow. W O W. Wow. Sekarang tepuk semangat. Ada yang mau bantu ibu ke depan pimpin? Mbak Putri. Ayo Mbak Feni. Udah ditunjuk Mbak Feni sama Biar nggak ngantuk, Bu. Biar nggak ngantuk Mbak Feni dari tadi diem aja ya. Iya. Dipimpin Mbak Feni. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Mbak Feni. Selanjutnya gejala fobia. Jadi orang yang mengalami fobia itu biasanya kalau dia ngelihat apa yang dia takutin, biasanya jantungnya itu berdebar keras. Gitu. Kayak pokoknya Saya takut jantungnya. sama Mbak Cynthia. Mbak Putri takut sama Mbak Cynthia tapi jantungnya kok berdebar keras enggak? Tapi Enggak, Bu. Itu berarti bukan Aneh, fobia. Bu. Ya, itu masih kategori takut biasa ya. Tubuh gemetar dan menangis.
leher terasa tercekik karena sesak nafas ya. Selanjutnya mual dan sesak nafas, selalu ingin buang air kecil, dan yang terakhir sakit kepala Ini, Bu. hebat. Selalu ingin buang air besar. Kalau lihat apa selalu ingin buang air besar? Lihat orang. Ada mengalami fobia Mbak Sasa? Enggak. Iya. Enggak katanya. Enggak ya Mbak Sasa ya. Nah sekarang ada games. Mbak Sasa. Siapa yang mau main games? Saya. Nah ini gamesnya. Yang di sebelah sini ada pertanyaannya dan nanti kalian cari jawabannya di sini ya. Iya, Bu. Nanti kalian garis di sini, misalnya Ibu kasih contoh ya. Nomor 1 Ibu kasih contoh ya. Ketakutan yang berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu itu adalah Fobia. Ya, kita cari mana sih fobia? Oh ini fobia. Nah, Ya. nanti kalian bisa garis di sini. Di sini ya. Fobia kayak gitu. Nomor 2 siapa yang mau maju? Mbak Cynthia, Mbak Cynthia dulu. Dibacain ya biar temennya tahu, nanti Mbak Cynthia baru garis di sini. Fobia, ketakutan yang berlebihan terhadap Jeruk apa? Terhadap jeruk. Jeruk di sebelah mana jeruk? Di sini. Di sini jeruk. Udah, terima kasih Mbak Cynthia. Iya. Nomor 3 siapa yang mau maju? Saya. Mbak Sasa. Nanti Mbak habis ini Putri Mbak itu nggak Putri ya. Nggak jadi, Bu. Iya nanti habis ini dibaca dulu soalnya. Ketakutan yang berlebihan terhadap darah disebut Apa? hemofobia. Hemofobia di sebelah mana hemofobia? Ini Ini ya turun di sini. Kelihatan nggak Mbak Yasa? Kelihatan, Bu. Hemofobia. Terima kasih Mbak Yasa. Selanjutnya siapa yang mau maju? Mbak Putri dan Nggak Mbak jadi, Bu. Tobio. Nggak jadi. Mbak Putri. Mbak Putri mau maju. Mbak Putri itu kesabarannya setipis tisu soalnya. Iya ini makanya Ibu datengin ke sini biar Mbak Putri mau maju. Iya. Nomor. Yang ini ya, Bu ya. Iya. Salah satu gejala saat fobia kamu itu sesak nafas, Bu. Sesak nafas di sebelah mana sesak nafas? Ini ya, Bu ya. Iya naik ke atas sesak nafas. Sampai sini, Bu. Siapa lagi yang mau maju? Mbak Devi. Mbak Devi. Dibaca dulu ya soalnya. Salah satu penyebab fobia adalah faktor Faktor usia. apa? Faktor genetik. Usia Mbak Putri, Bu. Betul. Betul. Terima kasih Mbak Devi. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya kita berdiskusi membentuk jadi berapa kelompok ya ini karena ada yang nggak Dua. masuk jadi Dua. ada yang 4 orang ada yang 3 orang ya. Iya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Iya, Bu. Ibu akan bagi lembar kerja peserta didiknya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Nah, nanti Ibu akan bahas dulu gimana caranya. Yuk perhatikan Ibu dulu ya. Ibu akan ngasih tahu nanti cara pengerjaannya gimana. Nah, jadi Ibu di sini akan bacakan cerita. Di sini ada bacaannya. Bacaannya suka dan tidak suka. Nah, di sini itu nanti terdapat informasi yang nantinya kalian bisa bikin seperti ini. Apa itu, Bu? Ranting ya, Bu. Itu. Mind mapping berbentuk Bu, pohon. itu ranting ya. Iya, ini ranting mind mapping berbentuk Beringin ya itu tuh. pohon kayak gini. Berangin ya itu tuh. Nih, Nggak nanti ada daunnya, Bu. ya nanti kalian bikin daunnya. Nanti misalnya di sini dikasih daun. Itu mangga, Bu. Di sini tuh ada dari kapalnya, Ibu. Bu. Ternyata ada kapalnya di sini. Itu siapa yang nempel? Kapalnya bisa digantung. Dengerin Ibu dulu yuk. Jadi di sini ada gambar berwarna biru. Kalau biru itu tandanya fobia, kalau orange itu tandanya takut biasa. Misalnya yang fobia itu contohnya dia gejalanya histeris,
Kalau yang takut biasa tidak sampai histeris. Kayak gitu nanti kalian bisa, ini kan Ibu contohnya mangga, nanti kalian Iya. bisa bentuk daun atau kalian Strawberry. Bentuknya ini Kapal gimana? boleh. Boleh, Bu. Yang penting nanti Kapal ya, Bu. kalian kerjain. Sekarang Ibu mau bacain ceritanya dulu, nanti kalian menyimak ya. Iya, Bu. Arisan keluarga adalah hari yang ditunggu-tunggu Ardi. Saat arisan, para om dan tante datang bersama anak-anak mereka. Itu berarti Ardi bisa bermain bersama sepupunya, yakni Rio, Tara, dan Bobby. Mereka bermain petak umpet di dalam rumah Ardi. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu teriaknya, menunjuk ke arah tanaman. Bahunya berguncang, lalu dia mulai menangis. Setelah dilihat, ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba yang besar. Nah, itu tadi ya cerita yang udah Ibu bacakan. Nanti dari cerita yang udah Ibu bacakan, kalian analisis perbedaan fobia dan takut biasa, lalu kalian tempelkan di sini ya. Ya, Bu. Kelompok 1 udah paham? Saya bisa satu. Kelompok 1 udah paham? Ini Gojek, Bu, dari Aku tadi diam nggak aja, kedengaran. Bu. Iya, Ibu. Masa aku ditempelin kapal, bukan Bu katanya masa disiksa, benar kita nggak bisa. Iya, dia Yuk, nyiksa dikerjain aja. Iya, ditempelin kapal loh, Banyak bukan sih, Bu, berapa. iya. Nanti kalian presentasi ya. Iya. Ini untuk kelompok Nanti 2. yang presentasi Mbak biasa. Nanti kalian hias sendiri-sendiri. Digambar ya. love aja yang sini. Kamu tuh nggak boleh Ibu kasih waktu 5 menit ya. Love kok, bukan cinta. Ini apa? Ini Masa bulan awan? aja. Ini ada awannya. Itu matanya mana kan itu embek. Salah sip ya? Iya. Bagus ya dikasih Ada awan yang kesusahan? daripada bener. Biar kita Iya. cepet. Iya. Nanti Bu ini nggak dibantuin tapi cuma bantuin gambar. ngomong. Aku nanti gambar matahari. Kamu bisa sendiri bikin awan. Iya. Udah selesai? Belum, bentar lagi Bu. Mbak Sintia lama, Bu, Iya, gambar Bu. awannya. Ya. Kelompok 1 ayo maju. Mau satu orang aja atau Satu perwakilan? orang, Mbak Putri, Mbak Yasa. Biasa. Bu, ini Yasa maju depan Bu. Iya, maju ke depan, nanti kelompok 2 juga ya. Nanti kira-kira sama nggak kelompok 1 dan kelompok 2 menyimak cerita mendapatkan informasi dari cerita yang Ibu bacakan tadi. Oke. Bu, ini kan yang biru fobia. Iya. Pertama histeris, terus takut biasanya tidak histeris. Iya, terus Yang kedua, fobianya nyeri dada. ya gejalanya nyeri dada. Kalau yang takut biasa itu waktunya sementara. Waktunya sementara, jadi kalau misalnya nggak sampai nangis yang lama gitu ya. Iya. Terus kalau fobia itu sesak nafas. Iya. Satu lagi pusing. Oh, oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan kelompok 1. Yeay. Selanjutnya kelompok 2 Sama. sama. Iya, sama. Coba Mbak Feni bacakan. Yang fobia itu histeris, terus yang takut biasa itu nggak histeris. Yang yang fobia itu sampai mual, kalau takut biasa tuh nggak sampai mual. Oh ya, sama ya berarti kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih Mbak Feni. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Kita tadi udah melakukan kegiatan apa aja? Menyimak apa yang awal? Menyimak cerita video ya. Terus menyimak cerita bacaan. Terus apa lagi? Tentang fobia. Teka-teki silang. Kita udah melakukan kegiatan menyimak banyak ya hari ini. Ada Iya. menyimak dari video, ada juga Takut biasa. ada takut biasa, perbedaan takut biasa sama fobia ya. Oke. Nah, untuk mengukur kemampuan anak-anak pada hari ini, Ibu akan bagi lembar evaluasi. Ini nanti
dikerjakan mandiri ya, karena untuk iya, karena untuk mengukur kemampuan anak-anak. Baik Bu. Mandiri karena ibu mandiri nggak mau ngerjain Bu katanya Kalau Bu. kerjain di rumah kok. Mau dibuat bundel tempe. Iya, Bu, dia kan nanti. tempe loh. Iya. Iya, dikerjainnya di rumah karena ini mandiri, nanti biar kalian tuh bisa tahu Devi nanti. sampai mana kemampuan kalian memahami materi yang ibu sampaikan. Oke, pembelajarannya udah selesai. Sekarang kita menyanyi bundel-bundel Itu pantun. Mbak Putri yang mundur. Menyanyinya sambil duduk aja ya. Iya. Capek. Yuk, 1, 2, 3. Bundel bundel pacucul kempernya, nyungki nyungki wakul kul kempernya, wakul mimpang sekane tadi salatan, wakul mimpang sekane tadi salatan. Oke, terima kasih. Sebelum pulang siapa yang pemimpin doa? Saya Bu. Oke, Mbak Yasa pimpin doa ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Mbak Yasa. Nah, itu tadi pembelajaran dari Ibu. Ibu kira cukup ya pembelajaran hari ini? Iya, Bu. Iya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.